Shalom Bapak Ibu yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Ida Tanudharma. Tema hari ini berjudul Bebas adalah Resiko. Bacaan diambil dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 14, dilanjut ayat yang ke-18 sampai 20. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat yang ke-18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini, ada 3 hal yang terjadi, yaitu yang pertama, bapaknya dipaksa untuk memberikan warisan kepada sang anak. Yang kedua, si bungsu menggunakan hak warisannya dengan hidup berfoya-foya. Yang ketiga, sang bungsu setelah melarat, setelah gagal, ia kembali kepada bapaknya. Belajar dari perumpamaan anak yang hilang tersebut, bukankah kita juga sering bersikap seperti si anak bungsu? Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Setiap pilihan pasti ada resiko yang harus kita hadapi. Tetapi di setiap resiko pun mengingatkan kita untuk tetap bertanggung jawab atas kebebasan yang Tuhan berikan. Kebebasan bukan membuat kita hidup tanpa aturan. Kebebasan bukan juga saat kita dapat melakukan apa saja yang kita sukai. Tapi kebebasan adalah satu momen untuk kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan untuk dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, kita perlu firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Kita perlu menyadari yang punya kuasa untuk hidup kita adalah Tuhan. Ketika kita menyerahkan hak-hak kita ke dalam tangan Tuhan, walaupun pilihan kita pada saat ini belum memberikan hasil, kita dapat selalu bangkit dan terus bersemangat melakukan apa yang benar. Karena kita tahu Tuhan sedang membentuk kita dalam setiap proses yang Dia izinkan kita alami. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 11a berbunyi, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah dengan yakin dan percaya kita serahkan pilihan yang telah kita tentukan dengan bertanggung jawab, dan kita minta Tuhan selalu menyertai kita. Pasti Tuhan akan menolong anak-anaknya. Amin.